Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan mengakui di dalam hati kita seluruh nikmat itu adalah milik Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apapun yang kalian dapatkan dari nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengakui dengan mengucapkan dengan lisan kita. Dalam seluruh keadaan kita selalu memuji Allah, alhamdulillah. Sehingga dalam riwayat hadis yang sahih dikatakan, orang yang banyak berzikir alhamdulillah, banyak mengucapkan pujian kepada Allah, nanti di akhirat dia akan diberikan satu rumah di surga yang dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita. Gerakkanlah seluruh anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwa pada hari kiamat setiap tubuh kita bahkan sampai ke kulit kita akan berbicara. Antakallahu alladhi antaka kulla syai'. Ketika dia memiliki badannya sendiri dan dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yukallimuhullah, sebagaimana dalam riwayat hadis yang sahih, Allah mengajak dia berbicara. Walaysa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada yang menterjemahkan, tidak ada perlu perantara. Seorang akan dihisab, setiap orang tanpa terkecuali. Dan salah satu yang membuktikan apapun yang dia lakukan itu adalah benar dan tidak bisa dia mengingkarinya, mulutnya ditutup. Dan seluruh anggota tubuhnya berbicara. Matanya akan berbicara apa yang dia lihat di dunia ini sampai dia mati. Saya lihat ini, saya lihat ini, saya lihat. Matanya berbicara. Telinganya akan berbicara, saya mendengar ini sampai dia mati. Kakinya begitu juga berbicara, tangannya, bahkan kulitnya menyentuh siapa. Maka di dalam perbincangan itu mulut juga sempat dibuka mulutnya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Dia mengatakan, Allah lah yang telah membuat saya berbicara. Jadi tidak ada yang bisa lari dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Semuanya akan dihisap sekecil-kecilnya. Tetapi tentunya orang yang beriman akan dihisap secara mudah. Hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Dan orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kafir akan dihisab dengan hisab yang keras, yang membuat mereka celaka. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menggunakan anggota tubuh kita untuk mentaati Allah. Diawali dengan pagi kita melangkahkan kaki ke masjid. Sebagaimana dalam banyak riwayat hadis yang sahih, keutamaan orang yang ke masjid setiap langkah akan menghapuskan dosa.
akan mendapatkan satu pahala, akan diangkatkan satu derajat. Berapa langkah kita? Ya semakin banyak semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Semakin banyak dosa kita yang dihapuskan dan semakin banyak pahala kita. Bukan hanya dihitung pergi, pulang juga dihitung. Dalam riwayat hadis yang sahih. Dan juga Allah SWT memberikan berita gembira melalui lisan Nabi yang mulia SAW bahwa orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid, baik salat isya ataupun salat subuh, akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Ketika pada hari kiamat adalah zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Bukankah kita baru merasakan contoh kecil ketika datangnya gempa, mati listrik, semua gelap? Apa yang Anda rasakan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi ambil ibrah pelajaran bahwa juga pada hari kiamat kegelapan di atas kegelapan yang lebih mengerikan. Tetapi Allah akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ketika orang tidak mendapatkan cahaya, harapkanlah kita selalulah kita berdoa kepada Allah di samping kita mengamalkannya tentunya. Ya, selalulah melangkahkan kaki ke masjid, khususnya tentunya sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kepada kaum laki-laki. Kaum perempuan, ada hadis yang juga menguatkan bahwa yang terbaik adalah di rumahnya. Kita dulu semasa kuliah di Madinah dan ikut halaqah di Masjid Nabawi, di luar pelajaran kita dari pagi sampai zuhur, ikut halaqah. Beliau masih hidup sekarang, hafizahullah ta'ala, sudah cukup tua. Umurnya mungkin sudah 80 tahun lebih. Syekh Abdul Muhsin Abbad. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala. Kita dulu ikut halaqah di Masjid Nabawi, ada halaqah Sunan Nasa'i, ketika itu saya masih di sana, dengan Sunan Abu Daud, kemudian saya pulang. Dan salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada beliau, Syekh, ya, bagaimana dengan perempuan yang mereka misalnya penduduk Madinah, mereka tinggal di rumah mereka dan sholat di Masjid Nabawi dikatakan ke-alfi shalah, ya, pahalanya 1000 kali dari masjid biasa di seluruh dunia. Anda sholat satu sholat, bukan satu rakaat, satu sholat. Dan bahkan beliau mengatakan bukan hanya sholat wajib saja, tetapi sholat sunat juga dilipat gandakan 1000. Ya, 1000 sholat kita di tempat kita ini, tempat tinggal kita, di mana saja kita berada, kita bisa sholat di masjid. Itu baru bandingannya orang sana baru sholat sekali. Bagaimana dengan 5 kali? Bagaimana kalau seandainya dia sholat sunat? Dan bagaimana kalau seandainya dia sholat begitu banyak di sana? Maka dengan motivasi ini juga saya mengatakan, dan bagi yang telah sampai ke sana, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tinggal kita berdoa kepada Allah supaya amalan kita yang selama di sana diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah melaksanakan umrah atau haji, apalagi Masjidil Haram luar biasa, 100.000 kali sholat di sana sekali, 100.000 pahalanya dari tempat yang lain. Itu bertahun-tahun kita sholat begini terus setiap hari, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun orang di sana sekali saja sholat. Bercita-citalah dengan cita-cita yang besar, karena ini kesempatan sebelum Anda mati. Berusaha untuk sampai ke sana, pahalanya besar, luar biasa. Kapan kita ingin menambah lagi amalan kita di dalam catatan amalan kita supaya kita mendapat pahala yang besar? Salah satunya yang terbesar di sana, dengan waktu yang singkat akan memperoleh pahala yang besar. Ketika pertanyaan tersebut, ya, dan Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang perempuan-perempuan untuk ke masjid. Ya, tetapi Nabi SAW mengatakan di akhir hadis, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka para wanita lebih baik mereka salat di sana daripada di masjid. Bagaimana dengan hadis ini, wahai Syekh? Kan 1000. Ya. Begitu juga kata Syekh, ketika mereka penduduk Madinah dan mereka tahu hadis ini, mereka salat di rumah, pahalanya lebih dari 1000 bagi perempuan. Jadi Allah SWT memberikan begitu banyak pahala sebenarnya untuk kita. Tinggal kita mengambilnya saja. Apalagi sholat subuh dan sholat isya ini adalah yang paling penting dari sholat yang lain. Walaupun seluruh sholat harus kita lakukan, jangan kita tinggalkan. Dan berbahaya meninggalkan sholat, karena Nabi SAW mengatakan, man taraka shalah faqad kafara, barang siapa meninggalkan sholat dia kufur.
Rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Tidak bermanfaat 2 kalimat syahadat kita kalau kita tidak sholat. Tidak bermanfaat puasa Anda kalau Anda tidak sholat. Bahkan haji pun berapa kali umroh sudah pulang tidak sholat, habis semua amalannya. Tidak ada gunanya. Sholat ini paling penting. Ya. Bahkan sholat ini adalah merupakan penolong kita dari mara bahaya. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya Nabi SAW selalu meminta pertolongan kepada Allah. Sholat dulu beliau terlebih dahulu, baru dia meminta kepada Allah. Nah, kita dianjurkan setiap kita, ya, salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah pertama sekali kita melakukan ibadah. Ya, melakukan ibadah itu yang dinamakan tawassul bi a'malis salihah, mengambil perantara amalan soleh kita sebelum kita berdoa, kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cepat dikabulkan. Jangan doa saja, ibadah tidak ada. Ini salah. Apalagi di zaman sekarang, kalau sudah kesulitan kita banyak berdoa kepada Allah, sementara amalan ibadah kita mana? Bahkan banyak orang yang berharap ini saya ingin ya Allah, tapi sholat enggak, gimana mau dapat? Bukankah kita membaca firman Allah SWT yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Fatihah dan 17 kali kita baca setiap hari pada salat 5 waktu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu lah kami wahai Allah beribadah dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami minta pertolongan. Pertanyaannya, mana yang lebih didahulukan, meminta pertolongan kepada Allah atau kita beribadah dulu? Beribadah, karena diawali iyyaka na'budu dulu. Wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan beribadah kamu dulu dengan benar. Dan banyak beribadah kepada Allah baru minta kepada Allah, mudah dikabulkan. Ini enggak minta, pada ibadah malas. Ya, bahkan banyak orang yang minta udah enggak ibadah, maksiat banyak. Gimana mau dapat? Ya, pikirkan oleh kita. Anda minta kepada Allah sementara Anda tidak beribadah kepada Allah. Kita merengek-rengek minta sama orang. Kita enggak baik sama dia, mana mau dikasih. Sama orang tua saja, contoh anak. Kalau anak itu bandel, durhaka, minta sama bapaknya ditempelin sama bapaknya. Pergi kau sana. Urusan mau enak minta. Oh. Ya. Disuruh ini dan itu tidak mau. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya masih sayang kepada kita. Masih berikan kita makan, minum, bernapas. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada Allah dan kadang-kadang terlalu banyak permintaan kita kepada Allah tapi ibadah kita lemah. Ini yang perlu kita pikirkan. Banyak orang minta pertolongan kepada Allah tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat subuh, ya, salat Isya, dan ini dikatakan dalam riwayat hadis bahwa di zaman Nabi SAW diketahui orang yang tidak salat subuh dan tidak salat Isya berjamaah itu orang munafik. Ini laki-laki. Diketahui, lihat. Oh, tidak salat dia subuh dengan Isya di masjid, itu orang munafik. Di zaman kita tidak tahu udah berapa hitungan orang munafik di sensus di daerah masing-masing. Lihat sholat subuh tidak ada masjid, ya, sholat isya tidak ada. Yang ramainya kadang maghrib aja, sholat lain tidak ada. Kadang-kadang perjalanan pun kemana-mana pas sholat zuhur asar nggak berhenti di masjid sholat. Kadang-kadang menunda sholat, kadang-kadang mengakhirkan sholat. Sementara Allah mengatakan fawailul lil musallin. Bukan dikatakan oleh ayatul ladzina yukadzibuna biddin. Bukankah tahukah kamu siapa mereka orang-orang yang mendustakan agama? Dimasukkan adalah orang-orang yang lalai dari sholat. Para ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir dan yang lain mengatakan bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang mengakhirkan sholat. Sholat zuhur misalnya 12:20 azan. Ya, sudah mau masuk asar 3:35. Ini sholatnya 3:25 sudah baru mau sholat zuhur. Ya, dengan alasan inilah saya mencangkul, saya bekerja, saya ke sana, saya kemari. Kalau salat maghrib sudah mau masuk maghrib baru salat. Ini namanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan orang yang meninggalkan salat. Ini ancamannya neraka bagi orang yang lalai seperti ini salatnya, apalagi orang yang tidak salat. Tidak ada jaminan masuk surga. Ingatkan keluarga kita. Bahkan Allah SWT juga mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Allah SWT yang mengingatkan pentingnya salat. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Anda sebagai kepala keluarga, misalnya contohnya suami bertanggung jawab, perintahkan anak dan istri sholat. Wastabir 'alaiha. Apa makna wastabir? Sabar dan sabar terus.
Jangan bosan mengingatkan sholat. Sholat, sudah masuk waktu sholat. Ya, ibu, sayang sholat. Anak begitu juga. Bukankah kita diperintahkan oleh Nabi SAW dalam pendidikan Islam memerintahkan anak mulai itu untuk sholat umur 7 tahun. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu itu sholat mulai umur 7 tahun. Para ulama mengatakan ini batasan umur tamyiz. Mumayyiz 7 tahun mulai. Ya, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tahu dia, disuruh ini, oh tahu dia tidak baik, ini buruk. Itu mulai 7 tahun. Makanya Nabi SAW menganjurkan umur 7 tahun itu sudah anak dididik untuk pendidikan agama. Mulai dari sholat, ini perkara yang penting. Berapa lama? Selama 3 tahun. Baru dikatakan, ya, apabila mereka sudah sampai umur 10 tahun tidak sholat juga, wadribu, pukul. Sudah 3 tahun. Tetapi kata para ulama, kita memang setiap hari mengingatkannya. Ingatkan terus, sholat. Bukan dari umur 7 tahun sekali-sekali, mungkin Jumat baru diingatkan Jumat. Nanti sudah 3 tahun tidak sholat dipukul. Nggak boleh kata para ulama. Anda sudah mengingatkan setiap hari. Selama 3 tahun, jangan dipukul dulu itu. Jarak waktunya, 3 tahun. Pendidikan anak, dan karena ini yang kita lihat fenomena yang juga terjadi di tengah kaum muslimin, banyaknya orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan ini sangat penting. Setelah 2 kalimat syahadat, setelah tauhid. Ya. Dan insya Allah pertolongan Allah ada pada orang-orang yang salat. Dan kita berharap juga Allah SWT akan ya menghentikan musibahnya ketika seluruh kaum muslimin di tempat kita, di kampung kita, semuanya salat. Ya, bagi laki-laki meramaikan masjid supaya Allah turunkan rahmatnya, supaya Allah turunkan kasih sayangnya. Kalau tidak Allah azab terus kita. Ya, oleh sebab itu mari kita terus memperbaiki diri, ya, khususnya dalam masalah perintah salat ini sangat penting. Saya mohon maaf, mungkin saya bisa saja menyinggung. Bisa kita lihat tadi malam, walaupun mungkin ada yang jauh luar biasa penuh masjid, nggak tahu saya niatnya apa. Yang mau dibawa tuh ya mungkin. Tapi pas salat subuh, nggak tahu kita niat masing-masing dalam hati. Saya nggak menuduh, ya. Semuanya orang berpergi untuk dunia. Kalau untuk dunia dibagikan itu pun sedikit. Orang berlomba-lomba ke masjid. Sekarang kalau diumumkan misalnya melalui sabda Nabi lah, atau misalnya memang betul terjadi ini, bahwa Bapak kalau Anda sholat ke masjid, ya, 1 kali sholat dapat 27 juta. Siapa yang mau datang? Ini penuh, ini nggak tahu nih. Ini semuanya orang sholat di atas batu itu mungkin. 27 juta, kan 27 derajat dapat. Setiap saat, setiap sholat 5 waktu. Tapi orang berpikir semuanya dunia yang nampak pada dia makan pun jadi beol, habis. Tidak ada yang tersimpan. Itu kadang-kadang bawa penyakit sebagian makanan. Tapi pahala orang nggak mengejar karena nggak nampak. Itulah kita dikatakan al-iman bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Dan itu harus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Mari kita perbaiki selalu diri kita. Dan sesungguhnya Allah SWT akan beri pertolongan, ya, bagi orang-orang yang juga mendekatkan diri kepadanya. Dan itu sudah pasti. Ya, semakin jauh kita dari Allah, semakin jauh kita dari rahmat Allah, semakin jauh kita daripada, ya, kasih sayang Allah. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak yang Allah akan berikan kepada kita kebaikan di dunia apalagi di akhirat. Maka segeralah kita wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan segeralah kata Allah dalam surah Al-Imran, bersegera, jangan ditunda-tunda. Enggak ada istilah besok nanti, enggak ada. Segera kepada keampunan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Bertobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Masa yang lalu yang kelam atau dosa jangan terlalu dipikirkan. Masa depan ini, yang depan kita jalan sampai kita mati, itu masa depan kita. Yang lalu biar berlalu. Ya, jadikan pelajaran saja, maksiat-maksiat yang kita lakukan kita tinggalkan, dan kita memperbaiki diri kita, dan juga bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa yang tidak mau dapat satu orang masuk surga seluas langit dan bumi? Ini dapat ukuran rumah 10 kali 10 udah besar. Ukuran tanah taruhlah misalnya 100 kali 100, itu udah besar tanahnya buat satu orang. Ini dapat seluas langit dan bumi. Langit Anda tahu nggak batasnya? Nggak tahu. Langit itu 7 tingkat.
Satu tingkatnya dikatakan dalam hadis yang sahih 500 tahun perjalanan satu tingkat. Tup 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan. 7 kali 5 berapa? 3.500 tahun perjalanan itu untuk satu orang, Pak. Mau enggak? Mau, Pak? Masya Allah. Ini biar aja nih rumah-rumah hancur sebentar, enggak apa-apa, asalkan dapat rumah di surga. Ya, tapi dengan syarat kita beramal. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa juga diingatkan tadi malam oleh Ustadz, salah satu amalan yang insya Allah akan membuat orang masuk surga adalah tauhid. La ilaha illallah kita selalu ucapkan, tapi tahu enggak maknanya? Tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Enggak ada. Apapun ketergantungan kepada selain Allah enggak boleh. Harus kita hanya bergantung kepada Allah. Itulah hakikat la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan, ulama akidah, ya, tidak bermanfaat setiap orang sebanyak apapun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun Anda berzikir setiap hari, menyediakan waktu 1 juta kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi setelah itu keluar dari rumah buat syirik, habis semuanya. Tidak ada manfaat. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada manfaat. Jadi diucapkan dengan lisan, dipraktekkan dengan perbuatan, bukan hanya lisan saja. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan man akhru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maksudnya dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang perkataan terakhirnya dia ketika mati la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Dan ini bukan segampang kita bayangkan saya mau mati nanti baru ucapkan la ilaha. Tidak gampang. Harus dengan amalan dulu, Allah akan bimbing kita kepada la ilaha illallah mengucapkannya. Anda kalau berbuat syirik, menggantungkan jimat, selalu kemana-mana ada jimat. Itu apa? Untuk kebal. Ya, di sekeliling saya jin semuanya, nggak ada orang yang bisa ganggu saya. Anda bergantung ke jin. Tulisan mantra segala macam tempel ke rumah makan apa ya, supaya laku. Ya, jualan saya. Nanti kalau jualan kipas loh, pelaris. Semacam lah, cincin lah. Ya, batu apalah segala macam. Nggak tahu dia memberikan rezeki itu Allah SWT. Ada orang kafir nggak pakai itu, dia lebih kaya dari kita. Coba pikirkan. Bodoh kita menggantungkan diri kepada selain Allah SWT. Tauhid. Kalau Anda ingin masuk surga dan mengikuti Nabi SAW sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa ditambah oleh Ustaz Maududi Abdullah Bizallahu ta'ala. Demikianlah, lebih kurang maaf karena yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.